Teman-teman sekalian, saya mau mengajak teman-teman hari ini untuk mengenal dunia kerja di BCA, gitu ya. Sebelum saya mengenalkan BCA, saya mau tanya teman-teman di sini. Bayangan teman-teman sekarang nih, kalau pertama kali memilih suatu perusahaan itu cari perusahaannya seperti apa sih? Apa yang kalian cari? Saya mau ke perusahaan ini karena nyaman. Wah, kayak pundak siapa nyaman? Nyaman. Oke, terus apa kira-kira kalau milih perusahaan? Terpandang, wes, reputasi ya. Biar kalau ketemu calon mertua enak ya ngomongnya ya. Iya ibu, saya kerja di BCA gitu ya. Biar aman. Oke, reputasi. Ada lagi? Ya, keahlian. Cocok atau tidak dengan keahlian saya gitu ya. Ahlinya apa kak? Oh masih belajar juga. Oke, semoga nanti bisa menemukan keahliannya ya. Jadi cocok dengan keahlian atau cocok sama passion gitu ya mungkin ya. Ada lagi? Cari kerja? Nggak butuh benefit ah? Oh, stay home baik-baik ya ternyata ya. Nggak butuh benefit bu katanya bu, sukarela kerja, sukarela gitu ya. Benefit nggak dicari waktu melamar perusahaan? Dicari gitu ya. Terus apa lagi yang dicari? Belum kebayang. Oke, boleh di next kak mungkin. Nah, sebelum saya mengenalkan BCA, saya mau ngajak teman-teman dulu berpikir gitu ya, berpikir kritis. Kira-kira kalau saya memilih perusahaan itu apa aja sih yang harus saya cari? Apa aja yang harus saya nilai dari perusahaan itu? Gitu ya. Boleh dengar sekali yang pertama. Ada yang mau berkarir panjang di satu perusahaan? Mau ya? Atau ada yang mau daftar sebagai admin, ya udah admin terus sepanjang hidup nggak apa-apa? Ada? Ini antara ada dan tiada ya ini ya. Ada nggak teman-teman yang maunya kerja sebagai admin terus misal gitu? Nggak ada ya. Tentunya kita butuh perusahaan yang kita ada kelanjutan karirnya, betul ya. Nah itu kalian harus mulai pertimbangkan ketika apply suatu perusahaan gitu ya. Yang kedua, nih kalau Gen sekarang kan bilangnya passion. Ya toh di sini passionnya pada apa sih kalau boleh tahu? Ada yang passionnya ngitungin uang orang? Apa passionnya teman-teman? Passion saya nonton drama Korea. Wah, cocoknya kerjanya sebagai yang bikin subtitle drama kayaknya ya. Harus sesuai nggak kerja sama passion kita? Harus ya kan. Ada yang mau sharing passion saya apa? Bayangan saya mau kerja di mana? Saya kasih hadiah loh, saya udah bawa hadiah banyak ya. Ya toh. Belum ada yang punya passion. Tadi katanya harus cocok. Tapi passionnya apa belum tahu? Belum, tapi harus cocok. Yang dicocokkan apa kalau belum tahu? Gitu ya. Oke, teman-teman mungkin bayangannya itu kan kalau passion itu kita pengennya apa, pekerjaannya yang sesuai gitu ya. Tapi terkadang ternyata passion itu tidak sebatas itu saja. Kadang ada orang yang saya pokoknya bisa kerja di sana, benefit yang saya dapatkan bisa digunakan untuk passion saya. Itu masuk salah satu kategori passion ya. Saya suka Gundam, ada yang suka Gundam? Waduh, nggak ada yang tahu Gundam ya? Saya takutnya salah ucap jadi ketahuan generasi saya kan. Ada yang tahu Gundam? Nggak ada ya? Sekarang tuh apa? Tahu ya, cowok-cowok ya. Saya suka Gundam gitu. Nah, jadi kan pengennya kita kerja dapat benefit yang cukup, bisa beli Gundam gitu ya, bisa skin Valorant gitu ya. Gitu. Saya mau skin Valorant yang 1 juta, 2 juta itu gimana caranya ya kan? Nah, cari kerja benefitnya untuk memenuhi passion kita. Gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan passion. Hal-hal ini saya temui ketika interview ya. Jadi yang dimaksud beberapa hal dicari itu ketika saya interview, saya bisa menemukan ternyata yang sekarang dicari oleh teman-teman sekarang itu seperti ini. Gitu ya. Yang ketiga, people development, gitu ya. Misal teman-teman ya sebagai ekonomi manajemen, pertama kali masuk misal jurusannya akuntansi. Terus kerja di sana sebagai akuntan terus. Atau maunya dikembangkan ke lini bisnis yang lain? Dikembangkan ya. Jadi kita juga harus, jadi ketika kalian nanti menemui job fair, menemui suatu perusahaan tertentu, kalian harus mau menggali gitu ya, bahwa Pak kalau di sini nanti trainingnya seperti apa, di sini saya apakah ada kesempatan karir, saya dikembangannya seperti apa, kalian berhak untuk menanyakan itu ke perusahaan-perusahaan tempat kalian job fair gitu ya. Jadi kalian tidak sebatas saya datang, saya butuh kerja, saya apply tapi nggak tahu ini perusahaan apa, terus posisinya seperti apa. Nah itu kalian harus aktif untuk menggali perusahaannya ke
PIC yang jaga waktu job fair, kalau misalkan kalian menemui ketika job fair. Gitu ya. Yang keempat, apakah anak-anak Stekom tidak butuh work-life balance? Butuh sekali katanya ya. Belum kepikiran work-life balance? Nggak butuh? Nggak perlu? Perlu ya. Menurut teman-teman makna work-life balance itu apa sih kalau saya boleh tahu? Menurut generasi teman-teman gitu. Ada yang mau cerita? Menurut saya work-life balance itu kalau seperti ini Kak. Gitu. Ada yang mau sharing? Nggak ada. Oh hadiah saya utuh kayaknya ya. Oke. Work-life balance. Pokoknya jam kerja jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Jam 4.59 saya sudah matiin komputer Kak. Jam 5 sudah di depan mesin absen. Apakah itu work-life balance? Ya, apa terus work-life balance? Oh, kebutuhan pribadi sama pekerjaan harus seimbang. Saya kasih hadiah deh, maunya apa tuh? Ya kan? Dengan kakak siapa? Kak Ilham ya. Ini bukan cek 1 miliar bukan ya. Tapi gitu ya. Jadi pada intinya work-life balance itu adalah keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi kita. Gitu ya. Jadi misal kita setelah bekerja, kita masih punya waktu untuk melangsungkan hobi-hobi kita. Atau ketika di perusahaan ada komunitas-komunitas di mana kita bisa menyalurkan hobi-hobi kita. Gitu ya. Atau setelah bekerja saya masih punya sempat waktu untuk PDKT sama doi gitu ya kan. Kan work life balance ya kehidupan pribadi. Nah, itu dibutuhkan. Nah, itu kalian juga harus tahu perusahaan itu gimana. Pak, saya mau apply ini, jam kerjanya jam berapa sih kalau saya boleh tahu? Shift-shiftan enggak dan lain-lain. Kalian cari tahu juga. Gitu ya. Ini beberapa hal yang harus kalian pegang untuk mempertimbangkan suatu perusahaan. Berikutnya. Nah, lingkungan kerja. Di sini ada yang suka kerjanya di lingkungan yang toksik? Masa? Oh, saya suka gibah tuh. Justru saya cari yang toksik gitu. Enggak ya? Enggak ya? Oke, jadi pasti kita mencari suatu lingkungan kerja yang tidak toksik. Bahasa anak sekarang masih toksik ya? Masih, takutnya saya sudah beda generasi, beda istilah ya kan. Terus terkait lingkungan kerja yang tidak toksik, kalian kira-kira tahu kalau perusahaan itu tidak toksik gimana? Jadi karyawan, gimana ceritanya? Karyawannya nggak usah tegang, nggak saya nilai A, B, nggak ya, nggak usah tegang. Kenapa karyawannya? Oh, kalau karyawannya ramah, berarti lingkungan kerjanya tidak toksik gitu ya. Walaupun senyum-senyum palsu nggak apa-apa ya. Oh, berarti kalau senyum, berarti tidak toksik. Oke. Masih punya? Oh ya, oke. Dengan Kak siapa? Kak Bagas. Sudah ada Kak Ilham, Kak Bagas. Tuh, saya masih punya yang lain loh, macam-macam ya. Lingkungan toksik, katanya tidak toksik asal karyawannya ramah-ramah gitu ya. Ada lagi yang punya pendapat lain? Tidak ada? Oke, nanti saya ajak ya teman-teman ya, cara menilai perusahaan toksik atau tidaknya itu seperti apa, atau lingkungan kerja seperti apa, ada caranya yang kalian bisa lakukan gitu ya. Berikutnya, ini tadi udah kenceng ya, dari ujung, reputasi harus membanggakan ya kan, benefit harus oke. Kan kita nggak mau ya gaji habis paycheck to paycheck, nggak mau ya, maunya kan bisa nabung gitu ya, untuk menghalalkan gitu ya. Semuanya disiapkan untuk masa depan. Ada poin ketujuh yang saya temui ketika interview bersama dengan generasi-generasi teman-teman sekalian. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih 2 hadiah. Gaji benefit. Saya nggak tulis di sini, tapi saya menemui ketika interview dan ini sudah mulai banyak dipertimbangkan. Apa kira-kira? Apa ya? Apa ya? Ada? Libur. Oh, jam libur. Oh, pengennya liburnya hari? Senin sampai Jumatnya libur, Sabtu Minggu kerja. Oh, kalau itu agak susah ya, mungkin harus pindah negara kalau itu ya. Kalau Senin Jumat liburnya susah ya. Bukan. Ada lagi? Tapi itu bisa jadi pertimbangan juga ya, paling nggak standar Sabtu Minggu libur, Senin Jumat kerja kan standar. Nggak ada nih. Ini kalau nggak ada, saya seneng loh nih kalau nanti dapat kandidat dari Stekom ya.
Sudah? Tit? Nomor 7, office location. Lokasi kerjanya di mana? Gitu ya. Iya enggak? Pengennya dekat-dekat rumah? Oh, itu baru. Ya. Ternyata pengen dekat rumah. Sini rumahnya ada di mana? Lamper, Pak. Wes. Ada yang rumahnya Lamper? Sayung. Rumah saya Lamper, Pak. Saya siap penempatan jauh dari rumah. Seberapa jauhnya? Pentok, BCA, KCP Pedurungan, KCP Majapahit ya. Gitu ya. Jadi rata-rata teman-teman sekalian sudah pengennya seperti itu, gitu ya. Pengennya saya rumahnya di Seteran, Pak. Kerja mentok-mentok KCP Pandanaran, gitu ya. Nggak mau sudah dalam kota saja, tidak mau yang jauh-jauh. Gitu ya. Itu sudah menjadi pertimbangan dari teman-teman. Betul begitu ya? Betul begitu? Oke, nggak apa-apa, itu hak kalian ya untuk memilih ya. Oke, nah hal itulah yang harus kalian pertimbangkan ketika mencari suatu pekerjaan. Nah, di sini saya mau masuk ke BCA, boleh di next Kak? Kita lihat bersama-sama ya, menurut teman-teman nanti BCA itu dapat nggak gitu benefitnya, dapat nggak ini ya gitu ya. Nah, di sini saya mengajak teman virtual, ya kan? Kalau zaman sekarang virtual ya. Saya punya teman virtual saya namanya Bob. Ada yang namanya Bob di sini? Bob, Bobby? Nggak ada? Oh, jangan terus tidak ngaku loh ya kalau ternyata namanya Bobby, takut saya tunjuk ya, enggak ya. Namanya Bob, dia ini lulusan bukan dari ekonomi, gitu ya. Jadi non economic major, digital savvy, kayak teman-teman lah ya. Ada di sini yang bayarnya masih pakai tunai kalau kemana-mana? Atau semua sudah kris? Sudah kris ya, udah nggak ada ya yang ini ya, bayarnya masih tunai-tunai, nggak ada ya. Digital savvy teman-teman sekarang ya. Ada yang transfernya masih KTM? Nggak ada ya. Sekarang tarik tunai aja tuh trennya sama temennya sendiri toh, bukan ke mesin ATM toh. Punya 300 nggak? Saya minta, saya transferin ya. Udah nggak mau jalan ke mesin ATM ya. Temennya, mesin ATM-nya itu temennya gitu ya. Itu, oke. Nah, Bob ini lagi mencari pekerjaan yang full time gitu ya, karena dia sudah lulusan. Jadi dia tidak lagi cari pekerjaan yang part time. Boleh nih sekarang. Nah, ketika mencari pekerjaan, Bob ini menemukan suatu fakta kalau sepertiga waktu kita sehari itu habis untuk bekerja. Gitu ya. Kita 24 jam, berarti kurang lebih 8 jam sehari itu kita kerja. Sisanya? Sisanya tidur, luar biasa ya. Itu me time ya, tidur ya, me time ya, sisanya tidur. Jadi kurang lebih memang 8 jam. Dari jam 8 sampai jam 5 itu ya, kita akan bekerja seharinya. Nah, karena mengetahui fakta ini, boleh di next aja nggak Bapak? Mengetahui fakta ini, Bob menyadari bahwa dia butuh satu pekerjaan yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik sekarang maupun mendatang. Ada di sini yang misalnya sudah bekerja di perusahaan gitu ya, jam 5 pulang masih harus kerja lagi di mana gitu. Ada? Pengennya satu pekerjaan sudah bisa mengcover semua kebutuhan hidupnya, gitu ya. Alias benefitnya cukup, gitu ya. Nah, next lagi. Nah, di tengah-tengah pencarian Bob gitu ya, di tengah kekhawatiran dia mulai mencari satu perusahaan. Dia mencari perusahaan itu yang stabil gitu ya, perusahaan yang sudah berdiri lama, yang kuat secara struktur ekonominya, di pasar keuangan Indonesia juga sudah kuat. Nah, salah satunya BCA. Gitu ya. Di sini ada yang sudah terjun di dunia investasi atau baru belajar? Nah, berarti belum masuk dunia investasi ya. Ya nanti kalau sudah belajar di dunia investasi bisa tahu lah ya market value BCA dan lain-lain itu berapa, di peringkat berapa gitu ya. Kurang lebihnya sudah 1000 T gitu ya. Jadi sudah banyak market valuasinya dan secara perekonomian Indonesia sudah kurang lebih 15% gitu ya. Itu posisi BCA. Boleh di next. Tuh BCA udah lama ya. Ada yang tahu tanggal ulang tahun BCA? Saya kasih hadiah loh nih. Siapa tahu kemarin ikut promo McD. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang ikut promo McD BCA tuh. Diskon sesuai umur loh. Diskonnya 67%. Ada yang tahu? 21 Februari. Ini ChatGPT nggak nih? 21 Februari tahun? Kurang lengkap lihatnya tadi ya. Ya 21 Februari tapi karena tahunnya belum benar, tahunnya 1957 gitu ya. Oke. Nah, BCA sendiri ini sudah merupakan perusahaan nasional, teman-teman ya.
kita sudah tersebar ada 12 kantor wilayah. Jadi kalau kantor pusat kita di Jakarta, di Menara BCA ya, yang BCA terapkan, di mana harus dimiliki atau menjadi hak setiap pekerjanya. Gitu ya, kita nyebutnya Employee Value Proposition. Kita rangkum jadi 2 hal utama yang paling sederhana ya. Yang pertama, friendly environment. Jadi di BCA memang sudah bertekad untuk membentuk suatu lingkungan kerja yang positif. Gitu ya. Di dalamnya sudah banyak agenda-agenda, banyak event-event ya, team engagement action, program-program lainnya Kaizen dan lain-lain, banyak event. Ya, untuk menciptakan lingkungan kerja yang friendly. Ada coaching setahun 2 kali antara atasan dan bawahan gitu ya. Terus kita sifatnya sudah team oriented. Jadi kalau di BCA sendiri, kalau teman-teman melihat banyak perkembangan, BCA itu tidak bisa bekerja satu unit terpisah dengan unit lainnya. Contoh, kita HR gitu ya, tidak ada background IT. Terus apakah absensinya akan pakai kertas terus seumur hidup BCA? Enggak ya, absensinya tentu sudah akan berkembang, ada sistemnya, tentunya sistemnya itu butuh bantuan dari IT gitu ya. Jadi hal-hal itu, proyek-proyek tahunan itu sudah ada di BCA semua. Jadi memang sudah diprogramkan untuk ada kolaborasi antar unit. Gitu ya. Terus continuous improvement. BCA juga punya media-media. Kalau secara internal kita nyebutnya My Development BCA. Itu suatu web base di mana teman-teman bisa punya free access kapanpun, dimanapun. Di situ banyak sekali e-learning. Kalian adalah lulusan non-ekonomi gitu ya, tapi tertarik di pasar keuangan. Kebetulan saya di HR, kan nggak ada nyentuh pasar keuangan. Tapi saya bisa belajar dari My Development, saya bisa berkembang. Gitu ya. Dan nanti banyak event-event lain yang akan saya jelaskan di belakang. Boleh next slide. Nah, ini adalah pilar-pilar penting di mana BCA akan berikan untuk semua karyawannya, teman-teman. Gitu ya. Di BCA ada 4 well-being, karir, financial, community, mental, dan physical. Ya kan? Apa aja sih programnya untuk mencakup 4 hal ini? Saya sambil tunggu ya. Nah, nih untuk mendukungnya kita sudah mulai menerapkan flexi hour, teman-teman. Flexi hour, ada yang kegambar flexi hour itu apa? Flexi hour. Jadi jam kerjanya sudah mulai fleksibel. Itu sudah diterapkan di unit IT ya. Jadi teman-teman sendiri yang penting 8 jam kerja. Saya bukan tim bangun pagi, saya mau kerja jam 10, boleh. Gitu ya. Tapi pulangnya 8 jam setelah jam 10. Saya sore ada acara. Bangun pagian berangkat jam 6 sudah absen masuk, boleh. Gitu ya. Nanti pulangnya 8 jam setelah jam 6. Itu baru diterapkan di unit IT gitu ya. Karena unit IT di BCA sendiri kan banyak modelnya ya, banyak unitnya. Ada yang jaga security ya dan lain-lain, itu kan fleksibel banget juga. Kalau sedang ada serangan apa, mereka harus siap juga ready. Jadi mereka sudah mulai diterapkan flexi hour. Nantinya akan dikaji ulang kalau semisal dalam pelaksanaannya tingkat produktivitasnya tidak menurun, mungkin akan diterapkan di unit-unit lain. Gitu ya teman-teman ya. Next, boleh. Kalau yang work from home ini di Semarang belum ada, itu baru adanya di Jakarta. Jadi di Jakarta kan tadi kantor pusatnya misal di Menara BCA ya, tapi sudah ada work hub di BCA Foresta Serpong gitu ya, BCA Lemar Pluit itu sudah ada. Jadi teman-teman misalnya kan kalau Jakarta jauh-jauh jaraknya ya, saya rumahnya Depok, saya rumahnya Tangerang, nah itu sudah ada hub-hubnya. Jadi kalian tidak harus setiap hari bekerja sampai ke Menara BCA di Jakarta Pusat, tapi kalian bisa kerja di hub-hub itu. Tapi itu baru Jakarta, Semarang belum ada. Di next lagi aja Kak. Nah, ini yang terkait beberapa webinar ya. Jadi kita sebagai pekerja juga ada webinar-webinar yang bisa kita ikuti di jam kerja kita. Gitu ya. Biasanya webinar itu sore-sore lah, jam 3-an itu mulai ada webinar. Terus yang pertama misal ini contoh ya, mental health at work gitu ya. Di sini kan penting ya mental health ya. Penting ya. Emang kenapa? Kalau penting nggak? Nggak penting. Penting ya. Terus kita juga ada psikolog rekanan gitu ya yang bekerja sama dengan BCA, kalian bisa one on one ngobrol sama psikolog itu. Terus kalau tanya, wah berarti BCA ini kerjanya stres ya Pak ya sampai ada psikolog. Nah kita nggak gitu ya. Jadi kenapa kok ada psikolog di sana? Karena BCA menyadari kita setiap pekerja itu punya background masing-masing. Ya kita tidak semua katakanlah
orang tuanya lengkap gitu ya. Tidak semua orang tuanya berkecukupan. Harus ada hal-hal tertentu yang diluapkan, dibicarakan ke psikolog, itu yang kami sediakan gitu ya. Karena kami menyadari background karyawan di BCA itu sendiri-sendiri beda-beda. Gitu ya. Jadi ketika kalian punya masalah, punya ada kendala apa-apa, hal pribadi pun bisa pakai jasa itu dan itu gratis. Gitu ya. Jadi kalian bisa sampaikan. Tapi kalau lagi berantem sama pacar nggak usah ya. Terus telepon psikolog, saya mau booking, minta tolong, kendalanya apa? Pacar saya nggak balas 1 jam yang lalu. Waduh, nggak usah ya. Kalau itu kasihan psikolognya ya. Psikolognya sudah meluangkan waktu, ternyata kendalanya belum dibalas 1 jam yang lalu ya. Itu nggak usah kalau itu. Tapi disediakan. Kalau teman-teman memang ada kendala pribadi, diceritakan. Tidak melulu harus terkait pekerjaan. Gitu ya. Nggak dapat tiket konser ya nggak usah. Gitu ya. Nanti berjuang lagi di tiket berikutnya. Gitu ya. Di sini pada mau nonton konser? Nggak ada yang suka K-pop? Oh nggak ada ya. Berarti Seventeen gitu nggak ada yang tahu ya? Oh, saya mau promo ya, beli lewat. Oke, kalau nggak ada yang tahu ya. Berikutnya ada beberapa webinar lain ya, financial, karir. Jadi manajemen BCA itu tidak melupakan karyawannya, hanya sebatas kamu saya beri gaji, gajimu mau habis buat apa terserah kalian nggak. Tapi diberi edukasi. Gitu ya, salah satunya itu misal gaji karyawan aset miliaran mungkin enggak, nah itu diajarin bagaimana cara kita mengelola aset kita gitu ya, terus macam-macam lah terkait investasi, nanti reksadana kalau tertarik banyak topiknya, itu kalian bisa ikuti gitu ya. Jadi BCA masih peduli terkait kesejahteraan karyawannya melalui gaji yang sudah diberikan supaya bisa diolah dengan baik gitu ya, biar nggak habis di skin terus ya, yang cowok-cowok nih ya, biasa habisnya di skin gitu kan. Zaman sekarang mainnya apa kalau e-sport? Oh, Mobile Legends masih? Masih ya ternyata ya. Kita ada e-sportnya loh. Nanti saya ceritain ya. Ada e-sport. Jadi di BCA itu ada Porseni namanya. Nanti saya lanjutin ya. Nah, ini ada gym corner ya. Itu mulai dibuat di beberapa gedung BCA. Ada yang suka olahraga? Oh, apa olahraganya Pak? Sepeda. Oke, lari. Lari dari? Bukan saya yang bilang loh, temennya loh yang bilang ya. Jadi teman-teman nggak usah nyari gym di luar, nggak usah nyewa gym di luar, ada komunitasnya. Gitu ya, tadi ada Asia Athletic, Asia Zumba, kalau di pemuda itu ada Asia Yoga, gitu ya, macam-macam lah aktivitasnya. Itu teman-teman nanti bisa bersama rekan kerjanya untuk membentuk komunitas, membentuk suatu komunitas olahraga atau apapun itu, gitu ya, selama kegiatannya positif. Next. Nah, ini tadi saya ceritakan, di BCA itu ada namanya Porseni teman-teman. Itu mirip Pekan Olahraga Nasional PON, tapi versi Bank BCA. Jadi teman-teman kan tadi lihat ya, dari nasional kan dari ujung sampai ujung ada kantor wilayah. Nah itu nanti kalian bisa mewakili kantor wilayah masing-masing untuk ajang berlomba ke Jakarta, gitu ya. Olahraga dan kesenian, gitu ya. Di sini ada yang suka bulu tangkis. Oh, satu, ya kan, satu. Masa bulu tangkis Pak, pedel lah sekarang Pak. Masa bulu tangkis ya. Futsal? Wah, 1, 2 ya kan. Basket? Wah, semuanya loh. Ya kan? Kesenian, kalau yang cewek-cewek. Ada juga kesenian? Merajut. Merajut jaringan kasih, ada? Enggak ada. Nah, fokus belajar ya kalau anak Telkom ya, luar biasa ya pokoknya ya. Ada kesenian tuh melukis gitu ada, gitu ya. Crafting ada, melukis di tas kanvas ada, gitu ya. Nanti kalau setiap logo BCA gitu ya, itu juga diajarkan. Gitu ya, kalau kalian suka desain, sudah jago Adobe, sudah jago Canva kalau sekarang ya, itu ada ajarnya. Jadi kalau logo ulang tahun BCA setiap tahun itu hasil karyawan-karyawannya sendiri. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman punya hobi apa aja kalau boleh tahu? TikTok, main game, scroll TikTok tuh hobi loh sekarang ya. Streaming, apa Riza Arab? Streaming Jawa, ini jaga saudara. Streaming Jawa, apa hobinya? Siapa tahu kan saya dapat inspirasi hobi itu saya usulkan ke manajemen tuh jadi Porseni lagi yang baru. Goes ada, ya Asia Cycling ada, running ada.
Gak ada hobi. Pokoknya kuliah, nongkrong, kerja tugas gitu ya. Nonton drama Korea, gak ada hobi nonton drama Korea? Ada. Siapa yang suka drama Korea? Kalau itu belum ada lombanya ya, kuat-kuatan Naruto belum ada ya. Gitu. Nanti yang nonton Squid Game udah nonton Squid Game? Sudah. Wow, banyak ya, sudah ya. Drama Korea belum ada lombanya. Hobi yang lain tidur bukan hobi ya. Tidur itu aktivitas ya, bukan hobi ya. Walaupun saya tahu banyak orang suka tidur, tapi itu bukan hobi judulnya ya. Itu. Nah, terus ada satu hobi lagi yang diwadahi BCA secara ada budgetnya gratis. Next kan? Jalan-jalan. Ada yang sukanya jalan-jalan? Nah, di BCA itu 1 tahun sekali kalian akan dapat budget ya. Per orangnya ada budgetnya, per unit kerjanya ada budgetnya. Kalian akan jalan-jalan dibiayai dari BCA untuk bersama unit kerja kalian masing-masing. Gitu ya. Kalau kemananya ya nanti nunggu janjian sama unit kerjanya. Tapi sudah ada alokasi budget, kalian bisa rekreasi. Gitu ya. Gitu. Ada yang suka ketawa malu? Enggak level apa ketawa malu? Enggak suka? Sukanya apa? Jalan-jalan kemana? Enggak suka jalan-jalan tuh? Kemana? Gunung, Jepang. Jepang boleh. Itu nanti kalau kamu ikut namanya BCA Innovation Award, nah kamu juara itu bisa nyampe Jepang tuh, ada kompetisinya sampai Jepang, terus kalian ada yang sampai Taiwan, Korea tuh ada SSLP juga ada kompetisi internal gitu ya, macam-macam bisa ke Jepang lah ya, nanti sama-sama rame-rame lah ya Jepang ya. Oh ada yang nggak mau juga ke Jepang kok? Iya macam pasar ya. Next. Nah ini ada beberapa teknologi buat mendukung teman-teman yang sudah melek teknologi ya, udah males toh isi di kertas-kertas atau apapun itu ya. Nah ini beberapa, mungkin saya ambil beberapa contoh aja. Ini ada yang namanya My Solution. My Solution ini jadi segala administrasi kalian. Saya mau input cuti, saya mau input izin, saya mau input terkait dengan kesehatan, itu bisa My Solution sebagai pekerja ya. Terus My Group, My Experience. My Experience ini media sosial secara BCA. Ya, jadi mirip-mirip. Kalau saya nyebut Facebook, yang sekarang apa? Ya mirip Facebook lah, Facebook, Instagram ya, ngepost foto, kalian bisa follow temennya gitu ya. Jadi nanti kalau ada event apa, wah siapa nih kakaknya ya, cari tahu My Experience. Kira-kira siapa namanya, follow dulu gitu kan ya. Dan itu kita semua bisa saling terkoneksi dengan pekerja BCA secara nasional. Terus ada My Development. My Development itu tadi yang saya info, itu tempat pembelajaran, tempat training kalian. Gitu ya. Nanti kalau kalian bekerja di BCA, kalian free akses ke sini, semua materi bisa kalian akses, semua topiknya. Kalian tertarik dengan hukum perbankan, kalian tertarik dengan kredit perbankan, ada semua. Gitu ya. Mau tertarik dengan media sosial juga ada pelatihannya di situ. Gitu ya. Ada yang bentuknya modul PDF, ada yang bentuknya video, gitu ya. Ada yang bentuknya quiz dan lain-lain. Beragam bentuk pembelajarannya ya. Terus ada My Group. My Group ini wadah untuk kita coaching dengan atasan. Jadi tadi atasan di BCA itu tidak sekedar hanya menyuruh gitu ya, tapi ada pengembangan yang bisa atasan berikan buat kalian. Misal saya lihat, ya Ilham ini tahun ini sudah oke, kurang di sini. Nanti kamu belajar ini ya, nanti kamu kurang ini ya. Itu semua akan terinput di sana, terdata di sana. Ketika coaching berikutnya akan dievaluasi lagi. Oh kemarin pengembangannya sudah dilakukan belum dan lain-lain. Jadi kita sebagai pekerja BCA terus terdevelop. Tidak hanya di posisi itu saja, tidak hanya sebatas ilmu itu saja. Gitu ya. Kalau I10 ini bentuk absensi via biometrik di BCA Pemuda sudah bisa. Jadi absensinya sudah tinggal dari HP buat nge-scan wajah kalian. Gitu ya. Next kan. Nah ini lebih rincinya lagi. Tadi kalau di dalam My Development ya kalian ada e-learning, terus kalian ada materi video learning di dalamnya. Terus ada yang bentuknya podcast, Inspigo ya. Jadi kalian kalau sambil pulang sambil mau dengerin bisa. Gitu ya, kayak prosedur gitulah ya, kayak prosedur ya, Inspigo. Itu nanti biasa dari manajemen, direksi juga kadang memberikan materi yang Inspigo. Jadi kalian kayak dengerin podcast. Terus ada e-library Blimps. Jadi teman-teman kalau suka membaca, di sini kan biasa minimal setahun 30 buku ya kayaknya. Masih suka membaca kan? Gitu. Semua buku itu kalian bisa akses.
Ya, buku-buku yang ada di Gramedia biasanya itu kalian juga bisa akses, itu free, kalian bisa pinjam, penutupnya dapat ebook. Karena kan download tetap ada nanti tampil penutupan ebooknya Bapak. Nah, ini yang saya ceritakan juga tadi, ada beberapa project, ada beberapa event yang BCA bisa berikan bagi kalian-kalian yang ingin terdevelop, ingin memberikan inovasi-inovasi. Jadi kalian kan bisa juga khawatir ya, kalau saya nanti masuk BCA, wah abang saya usianya udah 53, saya mau ngasih perubahan ditolak-tolak gimana? Gak usah ragu, BCA itu menerima semua wadah inovasi kalian. Salah satunya lewat Innovation Competition, yaitu BCA Innovation Award. Gitu ya teman-teman ya. Jadi BCA Innovation Award ini ajang tahunan di mana teman-teman bisa menyalurkan inovasi kalian secara berkelompok. Gitu ya. Nanti akan diuji oleh juri dari tingkat cabang, tingkat wilayah sampai nanti tingkat nasional. Itu yang tadi saya ceritakan, kalau kalian menang sampai nasional nanti akan berangkatnya jalan-jalan luar negeri tadi itu. Salah satunya BCA Innovation Award. Gitu ya. Itulah yang menyebabkan kenapa BCA secara proyek, secara tools, secara pelayanan selalu meningkat karena ada event-event inovasi seperti ini. Gitu ya. Teman-teman kalau ambil ATM biasa di mana? Kalau yang dari temennya ke Indomaret, Alfamart, pernah nyadar nggak kalau di atas mesin BCA itu ada TV-nya? Itu TV itu nempel di situ hasil pemenang BCA Innovation Award. Ada yang tahu kenapa kok bisa menang itu? Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Kenapa masang TV di atas mesin menang? Karena inovasinya bagus. Iya, kenapa? Bagusnya apa? Kenapa tuh kira-kira? Itu TV nyantumin apa sih? Kok terus bisa nyantumin itu bisa menang di BCA Innovation Award? Karena TV-nya Polytron Pak, punya perusahaan teman gitu ya. Bukan ya. Ada yang tahu? TV-nya tuh nyantumin apa? Ada yang nyadar nggak TV-nya tuh isinya apa sih waktu di atas ini? Gak pernah sadar ya TV-nya apa ya? Edukasi apa? Ya setelah ini perhatiin ya TV-nya itu apa ya? TV-nya tuh ada gini, 50.000 centang hijau, 100.000 centang hijau. Tanda seru mau habis, silang habis. Perhatiin. Nah, kenapa itu bisa menang? Ada yang tahu? Ada yang mau coba? Oke, kenapa bisa menang? BCA itu bekerja atau bergerak di bidang pelayanan jasa. Betul ya teman-teman ya. Kepuasan nasabah itu nomor satu bagi kami. Nah, teman-teman pernah kebayang nggak kalau semasalahnya teman-teman sebagai nasabah gitu ya. Ketika masuk nggak ada TV itu, ngambil antrian ada 15 nih. Kalian antri kan, begitu sampai depan mau ambil 100.000 ternyata habis. Perasaan kalian apa? Udah lama ya kan, sampai depan 2.000 lagi biar tukang parkirnya ya kan, dapat uang enggak, kurang lagi kan, sampai depan habis. Nah, kenapa TV itu ada? Supaya untuk memuaskan kebutuhan nasabah gitu ya. Jadi ketika nasabah datang, saya butuhnya 100.000-an, dari jauh lihat TV-nya, oke 100.000 masih ada, antri. Ketika 100.000 tidak ada, dia akan pindah. Jadi nasabah tidak perlu membuang waktu untuk antri sampai depan, ujung-ujungnya 100.000-nya habis. Pekerja BCA itu udah mikirin hal seperti itu. Gitu ya, itu salah satu inovasi. Setelah ini perhatiin ya, terus berarti bank lain ada apa enggak? Kayak saya nggak mau bandingin sama bank lain. Gitu ya, itu ide yang disalurkan dari karyawan, dikembangkan untuk menjadi salah satu keunggulan BCA. Gitu ya teman-teman ya. Kalau cross functional project kan bisa ceritain, coaching bisa ceritain. Gitu ya, boleh di next. Nah, sekarang saya masuk ke demografi. Di sini kan teman-teman sudah Gen Z, betul ya? Gen Z di BCA itu kira-kira saya bisa berkarir sampai jenjang apa? Jangan-jangan saya nanti staf lama gitu ya, atau apa yang lama. Nah, di BCA sendiri, ini data dari tahun lalu teman-teman. Tahun lalu saya belum tarik lagi ke kantor pusat data terbarunya.
Tapi 900 plus itu sudah di level supervisor. Supervisor itu sudah di level manajerial tingkat bawah gitu ya, tapi sudah masuk ke kategori manajerial. Sudah bukan staff lagi, sudah bukan senior staff lagi, tapi sudah di supervisor. Karyawan BCA itu kurang lebih 25.000 ya. Gitu ya. Jadi satu di antara 20 gengsi gitu ya, itu sudah supervisor area. Kalau teman-teman di sini ada yang 20 orang, ada salah satu dari kalian kalau selain BCA sudah supervisor. Kenapa kok bisa gitu? Ada program-program karirnya teman-teman ya. Nanti saya infokan nanti enggak. Oke, teman-teman sendiri berarti belum pernah sama sekali ya lihat karir perusahaan-perusahaan itu ada program apa-apa itu belum pernah ya. Tapi istilah manajemen training itu pernah dengar? Belum ya? Belum pernah ya? Oke, nggak apa-apa. Boleh dibuka satu-satu saja. Nah, BCA program kita ada beberapa kategori. Ada namanya manajemen training. Inilah program rekrutmen percepatan yang tadi kalian bisa langsung masuk supervisor area. Kita ada 3. Yang pertama manajemen development program. Ya, manajemen development program ini kalian diperuntukkan untuk lulusan S1, segala jenis jurusan bisa apply, gitu ya. Nanti apply-nya via Karir BCA. Nanti saya jelasin juga teman-teman kalau penasaran webnya Karir BCA seperti apa. Nah, di sini kalian akan ditrainingkan. Sifatnya ada in-class training, ada OJT di cabang penempatan, gitu ya. Nanti kalian akan banyak belajar, semua hal perbankan akan diajarkan kepada kalian untuk MDP, Manajemen Development Program. Operasional perbankan, kredit perbankan, hukum perbankan, apapun itu terkait perbankan akan diajarkan kalian. Selama training nanti baru akan dilihat pengembangan kalian, unggulnya di bidang apa. Katakanlah kalian cocoknya di operasional perbankan gitu ya. Ketika kalian sudah lulus dari program ini, kalian akan langsung menjabat posisi kabak teller, kabak CSO, kepala bagian gitu ya. Jadi memulai karirnya tidak dari start lagi. Kalau kalian unggul di kredit perbankan, nanti ketika kalian sudah lulus dari program ini sudah di business relationship officer ya, itu istilah kami lah. Intinya kalian sudah masuk di jenjang supervisor. Tapi ini belajarnya semuanya, gitu ya. Yang kedua, wealth management program. Kalau dengan kata wealth, bisa lebih mendekati terkait apa wealth? Wealth kekayaan, ya. Jadi kalian di sini ini diperuntukkan juga untuk semua jurusan lulusan S1. Sama ya. Nanti akan ada in-class, ada OJT di cabang, skala nasional sama. Bedanya kalian akan lebih terlibat di dunia investasi. Kalian akan belajar reksadana, saham, obligasi, dan lain-lain gitu ya. Nantinya ketika kalian lulus, kalian akan disebut sebagai wealth spesialis atau PRM, banyak ya kategorinya. Nanti kalian akan bertemu dengan nasabah-nasabah prioritas soliter. Kan mereka sudah punya dana berlebih, gitu ya. Mereka mungkin butuh ilmu, butuh informasi, dana saya ini sebaiknya saya investasikan kemana. Nah, kalianlah yang hadir di situ, bertemu dengan nasabah. Gini loh Pak, ekonomi makro itu sudah seperti ini, industri yang baik sudah seperti ini. Profil Bapak kalau saya lihat mungkin tidak yang resiko tinggi. Bapak cocoknya mungkin di sini. Bapak resiko tinggi, Bapak bisa nih Pak masuk saham di industri ini. Tapi sifatnya hanya informasi. Kalian bukan atau tidak memiliki akses untuk membantu menjual belikan aset dari nasabah, gitu ya. Just memberikan informasi terkait dunia investasi. Kalau saya sekarang belum punya ilmunya gimana? Ya itu selama training nanti akan kami ajarkan. Yang penting kalian tertarik dulu, gitu ya. Kenapa makanya diberikan untuk semua jurusan bisa apply? Karena selama program training akan full diajarkan, gitu ya. Yang ketiga, BCA Development Program IT. Ya kalau ini khusus jurusan IT. Ini nanti trainingnya juga sama, pola trainingnya sama ya. Tapi ini penempatannya hanya di Jakarta, karena IT pusatnya ada di Jakarta, gitu ya. Nanti selama program ini semua juga akan diajarkan. Kalian akan belajar macam-macam. IT kan tidak sedikit ya, ada dari UI gitu, ada ya, ada security, ada pengembangan aplikasi, ada vendoring kerjasama aplikasi dengan pihak luar, macam-macam lah. Coding dari basic juga ada. Dan nanti selama training kalian akan dilihat kalian memilih di mana. Kalau kalian ternyata jadinya di bagian keamanan, ya mungkin akan ditempatkan di bagian security dan lain-lain, gitu ya. Ini semua program IT jadi program percepatan. Nextnya program staff, relationship officer. Kalau dengan kata relationship artinya hubungan. Nah, kira-kira kerjanya apa itu? Ada yang mau berpendapat? Saya tahu. Cari jodoh anak bisa prioritas Pak? Bukan ya. Jadi relationship officer ini
kita akan bekerja dalam tanda petik kalau bahasa teman-teman mungkin marketing ya. Jadi kita ada kenalan nasabah lama, kita akan juga mencari nasabah baru, di mana nasabah-nasabah ini ada kebutuhan kredit dan kita memberikan solusi kreditnya apa. Gitu ya. Ada nasabah lama sudah punya pabrik, mau bangun gudang baru, mau bangun toko baru, butuh tambahan modal, nah itulah kalian akan bertemu dengan nasabah itu. Yang ke kategori ketiga ada magang bakti. Ya, ini adalah program teman-teman untuk bisa menjadi di operasional perbankan. Ada customer service, ada teller. Jadi kalau teman-teman sudah ke bank gitu ya, ke frontliner-nya itulah CSO dan teller. Ini bisa diikuti orang-orang yang jurusannya pendidikannya minimal SMA. Ya, jadi kalau teman-teman di sini misal masih kuliah, saya semester 2, semester 3, apakah bisa apply? Bisa. Gitu ya. Tapi nanti ketika kalian sudah lulus, diterima di program ini, kalian harus ngobrol ke pihak kampus berarti. Misalnya switching kelas malam, kelas weekend gitu ya, supaya Senin sampai Jumatnya bisa dikerjain di BCA. Kalau ini trainingnya hanya maksimal 1 bulan teman-teman ya. Kalau yang tadi 1 tahunan, ini 1 bulan di Semarang trainingnya, training centernya di Semarang. Jadi teman-teman nanti akan training operasional perbankan OJT di cabang-cabang area Jawa Tengah Yogyakarta. Karena kami 2 areanya di Jawa Tengah Yogyakarta. Nah ini cocok buat teman-teman yang bilangnya tidak mau jauh-jauh gitu ya, yang nggak mau sampai Jakarta, nggak mau sampai Surabaya, mungkin bisa apply di magang bakti ini sebagai CSO dan teller. Itu untuk program-program BCA. Next. Nah, ini adalah terkait proses rekrutmen yang ada di BCA. Gitu ya. Biasanya perusahaan-perusahaan lain kurang lebih sama, gitu ya. Yang pertama teman-teman ada seleksi administrasi. Ini proses ketika kalian nanti membuat profil diri ya. Jadi kalian membuat profil diri, pengalamannya apa, pendidikannya apa, nah sesuai tidak dengan kualifikasi yang ada. Apakah ada yang gagal? Bisa ada. Misal untuk MPP gitu ya, misalnya minimal S1 gitu kan. Ketika kalian bikin profil, ternyata kalian bikin profilnya adalah SMA. Secara robot kami pasti akan otomatis menolak kalian. Jadi seleksi administrasi ini sudah menggunakan robotik kalau di BCA. Terus dari seleksi administrasi ini, kalau teman-teman sesuai kualifikasi yang ada, gitu ya, kalian akan lanjut ke psikotes bahasanya, secara online. Ya, psikotes ini kalian akan kerjakan secara online, nanti akan ada pengawasan atau arahan dari BCA. Saran saya, ketika kalian psikotes ya, jangan psikotes pertama kali ketika kalian psikotes di perusahaan. Maksudnya apa? Saya Rabu dapat undangan psikotes dari BCA. Kalian dari sekarang sudah coba-coba cari di internet latihan psikotes gitu ya. Kan banyak tuh gratis. Tapi itu perlu kalian lakukan gitu ya. Karena apa? Setiap proses ini tuh kayak medan perang teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pertama kali psikotes terus numerikal gitu ya. Tiba-tiba soalnya tuh cuma 2,4,6 titik. Ini disuruh apa? Enggak tahu ya kan, kok cuma 2,2 gini. Ternyata tuh deret angka. Gitu ya. Oh, ternyata saya harus memilih 8, 10. Itu contoh sederhananya. Nanti ada yang verbal gitu ya. Nah, ada yang bentuknya gambar gitu ya, ruang gambar. Nanti ini harus kalau dibalik 4 kali, sisi mana yang paling depan itu ada juga. Gitu ya. Jangan pertama kali psikotes saat tes perusahaan. Itu saran saya. Gitu ya. Jadi perbanyaklah kalian latihan-latihan psikotes supaya kalian paham kira-kira seperti apa, pola pengerjaan yang diharapkan seperti apa, itu kalian harus latihan. Gitu ya. Terus kalau kalian lulus psikotes, kalian akan lanjut interview. Ya, interview ini biasa ada 2 kali, interview HR dan interview user kalau bahasa umumnya ya. Pada intinya 2 kali interview. Ya. Nah, terkait interview ini, nah saya mau berikan beberapa tips, tapi nanti saya rampung jadi satu deh. Saya jelasin dulu semua ya. Nanti kalau sudah selesai interview lolos, kalian baru akan medical check up, tes kesehatan. Ini untuk tahapan yang staff atau magang bakti atau program-program yang lain. Kalau MT ada tambahan 2 step lagi, boleh di next Kak. Khusus MT ada FGD, ada English test. Ya, jadi kalau teman-teman mau apply MDP, itu akan ada FGD, akan ada English test. FGD itu focus group discussion, jadi teman-teman nanti akan dikumpulkan ya dari orang-orang yang lolos, katakanlah satu kelompok berlima, berlapan gitu ya. Dikasih satu studi kasus saja, gitu ya, bebas. Misalnya akan dibangun jembatan dari Stekom sepanjang menembus horizon, gitu ya. Apakah kalian setuju? Nah, cuma gitu aja. Di dalam
FGD-nya kalian akan beradu pendapat, menarik kesimpulan yang sama gitu ya. Tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah, yang penting dinamikanya yang dilihat. Jadi teman-teman akan dilihat kamu berani berpendapat atau tidak. Ya, kamu mau mengutarakan hal-hal yang kontra dengan teman lain atau tidak. Kan tidak gampang ya ketika kita ada teman berpendapat, biasanya ya udah jaga perasaan dia, ngikut aja gitu ya. Padahal kalian punya pendapat lain. Nah, gimana cara kalian menyampaikan hal-hal yang bersifat kontra? Dari pendapat-pendapatan yang banyak itu, gimana cara saya mengelit teman saya, anggota tim yang lain, supaya menarik satu kesimpulan yang sama. Karena MT ini kan nanti sudah masuk jenjang supervisor ya, jadi kalian akan langsung membawahi anggota tim. Jadi itu yang dilihat, sisi leadership kalian. Nah, buat teman-teman yang merasa masih malu berpendapat, itu kalian sudah mulai harus latihan dari sekarang. Kalau kalian harap apply di MDP, gitu ya. Karena kalau kalian tidak latihan, 90% ketika FGD itu dilakukan kalian akan diam. Ketika diam, ya hasilnya begitulah ya. Oke, terus berikutnya English test. English test ini kalau di BCA kalian tidak perlu mencari pihak ketiga, sertifikasi di luar tidak. Sifatnya sama seperti psikotes, tapi kalian akan mengerjakan soal-soal Inggris dari BCA. Gitu aja. Jadi kalian tidak harus keluar uang sendiri untuk sertifikasi TOEFL, IELTS, TOEIC atau apapun itu ya. Semua murni soal-soal dari BCA. Gitu ya. Nah, terkait tips untuk setiap prosesnya. Pertama, administrative selection. Di BCA sendiri tadi saya info ya, kalau teman-teman mau apply itu sifatnya robotik. Jadi kalian nanti ketika sudah login ke karir BCA, kalian kan akan punya akun. Kalian bikin profil diri. Jangan sampai ada salah kategori atau salah typo. Misal, saya mau daftar MDP, saya sebenarnya lulusan S1. Kan pilihan drop down tuh. S1, D3 gitu-gitu ya. Jangan sampai kalian salah klik. Menuliskan IPK. Misal, syaratnya minimal IPK 3,25 gitu ya. IPK kalian sebenarnya 3,88. Tapi kalian typo 2,88. Ya, ketika kalian update profil itu, apply pasti akan langsung gagal di seleksi administrasi. Ya, jadi harus hati-hati ketika kalian membangun profil kalian. Itu buat seleksi administrasi. Terus psikotes tadi sudah ya. Nah, selain yang terkait latihan, psikotes zaman sekarang banyak yang online, teman-teman. Interview juga banyak yang online. Ketika kalian interview ataupun psikotes online, misal nih, di sini sudah pernah ada pakai Zoom, sudah Webex, MS Team, Google Meet. Oke, berarti kalau Zoom sama Google Meet rata-rata sudah ya. Misal nih, saya tiba-tiba kalian terima ya. Saya undang kalian psikotes online hari Selasa, ini hari apa nih? Hari Rabu. Saya undang Jumat ya. Jumat saya undang psikotes online. Silahkan join via Webex. Berikut linknya, user ID-nya. Ketika kalian terima email itu, kira-kira kalian apa yang kalian lakukan biasanya? Bilang papa mama, mah lanjut gitu ya. Terus selain itu, cari tahu apa? Searching tentang ya apa? Webex misal. Apa? Detailnya apa? Maksudnya cari tahu tuh ngapain? Buka Google, terus dipraktekin. Ada yang kepikiran sama kayak Mas siapa? Mas Seto. Ada yang kepikiran sama seperti Mas Seto? Jujur? Atau ada yang oh iya ya? Ada nggak? Ada ya. Menurut saya itu salah satu tipsnya, betul Mas Seto ya. Jadi kalau kalian diundang dengan media yang belum pernah kalian gunakan, besok Jumat tuh, kalian sudah install dari sekarang. Cari tahu Webex itu apa gitu ya. Install dulu, ajak temennya. Coba yuk tester, nyalain videonya gimana ya, nyalain mic-nya gimana ya. Kalau saya harus share screen gimana ya. Itu terkesannya sepele, tapi kalau hari H kalian ada gangguan itu, nanti psikologi kalian biasanya sudah mulai goyah. Kalian harusnya mengerjakan nih. Aduh, dipandu ibunya suara saya nggak masuk, video saya nggak nongol, gimana nih? Kalian sudah kacau dengan pikiran itu, kalian ngerjain tesnya pasti akan sedikit terganggu, gitu ya. Jadi dari H- itu tadi, kalian sudah harus praktekkan. Ajak temennya, ajak papanya. Kalau saya di kamar, sinyal aman nggak? Tester ngobrol setengah jam, gitu ya. Itu kalian harus siapkan. Ya, jangan sampai hari H diundang,
Webex itu apa ya? Nantilah Jumat pagi kan jam 8, saya tak bangun 8 kurang 15. Ya kan? Saya cari install, wah wifi mati ya kan? Keluar dulu tethering 10 menit, 8 kurang 5. Gimana cara joinnya ya? Pasti akan terlambat. Apakah ada? Ada, banyak. Ya, begitu kalian terlambat, nah biasanya nanti psikologinya mulai agak goyah karena kalian ada kendala di awal. Gitu ya, dipastikan lancar. Nah, terus terkait kegiatan interview. Interview kan kalian akan online juga rata-rata ya. Siapkan device sinyal tadi sebaik mungkin. Terus apalagi kalau kira-kira mau? Pertama kalian harus perhatikan kalian apply posisi apa. Katakanlah kalian apply posisi BCA gitu ya, frontliner. Kalian kan tahu standar frontliner BCA itu seperti apa. Penampilannya harus seperti apa, ya. Kalau misal kalian apply-nya konten kreator dan lain-lain, mungkin kalian semakin free, akan semakin juga oke gitu ya. Tapi kalau BCA kan enggak, sudah ada standarnya. Gitu ya. Jadi looks kalian juga harus rapi. Jangan jam 8 interview terus 8 kurang 5 baru bangun. Baru bangun enggak mandi, masih piyama lagi ya kan. Join. Ya, itu pasti juga sudah minus persiapannya. Gitu ya. Terus kalian perhatikan juga terkait cara kalian berkomunikasi. Ketika kalian apply sebagai frontliner BCA, kalian sebagai nasabah bayangin, berharapnya komunikasi frontliner BCA itu seperti apa? Ya kalian harus lakukan hal yang serupa, gitu ya. Jangan terus ya selamat pagi Mas Ilham, ya selamat pagi Pak. Boleh perkenalan diri dulu, ya Pak saya Ilham, saya asli Semarang. Mungkin kalau kalian apply-nya host radio malam, cocok mungkin ya. Malam ini kita lewat lagi kuburan, mungkin cocok ya. Jadi kalian harus perhatiin apa yang kalian apply posisinya ya. Kalian harus tunjukkan antusiasme, kalian harus tunjukkan senyuman kalian harus tunjukkan skill komunikasi kalian gitu ya. Apakah itu bisa langsung dilakukan ketika interview? Tidak bisa teman-teman ya. Kalian harus latihan, lagi-lagi dari sekarang itu latihan. Lewat komunitas, lewat himpunan, dan lain-lain ya. Karena ketika interview, kalian pasti akan banyak ditanya-tanyai tentang pengalaman-pengalaman kalian. Jadi kalau kalian punya IPK tinggi, itu membantu kalian ketika seleksi administrasi. Kalian bisa apply ke banyak posisi ya. Karena kan IPK tinggi, tidak ada batasan IPK. Kalian bisa masuk ke MDP, mana bisa. Tapi ketika interview, kami sudah tidak melihat atau kurang melihat IPK lagi. Kami banyak lihat komunikasi kalian gimana, pengalaman kalian gimana, problem solving kalian gimana. Itu yang harus kalian mulai siapkan. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa masih sulit untuk berbicara di depan umum, masih sulit untuk ngobrol, mengutarakan pendapat, harus mulai dilatih. Karena kalau kalian tidak melakukan hal itu secara rutin, ketika interview pasti akan sama dengan saat ini juga. Gitu ya. Terus siapkan pertanyaan-pertanyaan umum HRD, teman-teman. Biasa HRD kalau nanya apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Alamatnya di mana? Oh gitu, alamatnya di mana? Oke. Terus hobimu apa? Oke. Pengalaman kerja. Oke ya. Terus biasa kelebihan kekurangan ya, yang simpel-simpel. Disiapin teman-teman ya. Kekurangannya apa? Enggak ada ya, Pak. Saya tuh jadi manusia saya rasa cukup sempurna ya. Tugas-tugas kuliah 4 semua IPK saya, gitu kan, enggak pernah ini. Ya, pasti manusia punya kekurangan. Kalian harus tahu kekurangan kalian apa. Ketika kalian sudah menyebutkan kekurangan kalian apa, solusi kalian apa. Jangan berhenti di kekurangannya aja. Tapi solusi apa yang sudah kalian pernah lakukan. Gitu ya. Kelebihan kalian apa? Enggak tahu juga ya, Pak. Saya hidup tuh lempeng-lempeng aja gitu ya. Lulus ya lulus, ngulang ya ngulang. Lebih-lebih ada, cukup ya cukup gitu ya. Nah itu kalian harus mulai siapin juga kelebihan kalian apa. Dan kelebihan yang kalian utarakan harus sinkron dengan posisi yang kalian apply. Ya. Kalian apply-nya frontliner BCA. Kelebihan kalian apa? Saya jago masak sate Pak, pasti enak. Nah itu nggak sinkron. Ya. Carilah yang sinkron. Ya, frontliner berarti butuhnya apa? Komunikasi dan lain-lain. Oh saya selama himpunan saya pernah LO, saya pernah ini. Langsung seminar saya sebagai moderator apalah itu yang diberikan ya.
Kenapa memilih perusahaan kami dan kenapa memilih posisi ini? Itu ya disiapin. Gitu ya. Itu yang baru yang simpel-simpel loh, belum dalam loh pertanyaannya ya. Karena banyak sekali yang tanya, kenapa kok apply BCA? Karena teman saya juga apply, Pak. Wes. Berarti kalau temennya apply PTA ikut juga? Iya, saya ikut teman. Karena sudah janjian sehidup semati kita bersama-sama body forever. Wes, ya kan. Kenapa apply BCA? Disuruh mamah. Wes. Berarti ini mamahnya yang mau kerja? Saya, Pak. Gitu kan. Kenapa kok milih posisi ini gitu kan? Kenapa kamu tertarik memilih posisi ini? Karena saya tertarik, Pak, sama Maga Bakti BCA. Iya, itu yang saya tanya, kenapa tertarik? Jangan diulang lagi ya, kenapa tertarik posisi ini? Saya tertarik posisi ini, ya, itu kan ngulang. Ya, itu harus disiapin. Teman-teman, nanti lebih dalam lagi kalian harus tunjukkan nilai-nilai. Ya banyak lah ya, itu hal-hal dasar aja yang kalian harus siapkan nantinya. Gitu ya. Biasa nanti kalau HRD itu akan nanya lebih detail lagi, waktu di pengalaman itu kalian sebagai apa, job desk-nya apa, masalah apa yang pernah terjadi, kalian solusinya bagaimana, dan lain-lain. Panjang biasanya. Gitu ya. Karena banyak value yang harus kami cari dari kalian semua. Kalau medical check up, ya standar kesehatan kalian jaga ya. Besoknya medical check up jangan terus beli Catime 1 liter, jangan ya. Air putih yang banyak gitu ya. Terus posisi duduk juga mulai dicek. Saya tertarik pramugari, Pak, tapi kalau skoliosis juga repot ya. Jadi kalian harus tahu dari sekarang kira-kira kalian mau bekerja sebagai apa, harus dijaga kesehatan semuanya. Itu buat terkait tahap-tahapan terkait rekrutmen ya. Next. Wah, benefit ya kalau bekerja di BCA. Ini benefit kalau kalian bekerja di BCA ya. Kalau karyawan tetap BCA itu akan mendapat benefit-benefit ini. Yang pertama asuransi kesehatan di luar BPJS ya. Saya sebagai karyawan BCA dapat kartu kesehatan BCA Life. Terus nanti akan mengcover istri dan 3 anak kalian. Gitu ya. Jadi tidak hanya mengcover kalian saja, tapi juga mengcover istri dan maksimal 3 anak kalian. Gitu ya. Asuransi kesehatannya dapat 2 competitive salary gitu ya. Teman-teman sekarang kan banyak web, banyak TikTok, review salary, kalian bisa cari tahu sendiri juga. Di sini pada berharap kalau gajian berapa sih fresh graduate? 8, oke. Terus? 5, 20. Wah, kalau langsung 20 ya secara jujur saya mungkin cari perusahaan lain dulu kalau fresh graduate 20 ya. Itu ya. 8, 5 ya nanti bisa cari tahu lah BCA itu berapa gitu ya. Gitu ya. Terus religious holiday allowance. Ini terkait dengan THR. Ya, teman-teman ya. Jadi kan kalian kalau lebaran dapat THR 1 kali gaji, kalau di BCA ada namanya saya nyebutnya uang transportasi. Jadi selain kalian THR, kalian juga akan dapat sebesar 5,7 itu sebagai uang transportasi kalian. Itu akan didapatkan semua karyawan BCA. Dulu filosofinya adalah orang yang merantau dari Papua ke Jakarta bisa PP pulang tanpa mengurangi uang THR-nya. Gitu ya. Jadi biar uang THR kalian itu utuh untuk bersama keluarga kalian. Nah, kalau saya sesuai domisili gimana? Tetap dapat. Gitu ya. Jadi kayak saya gini dapat THR 1 kali, dapat uang 5,7 itu transportasinya. Tetap utuh. Gitu ya. Itu saya belum menemukan di perusahaan lain. Kalau teman-teman menemukan mungkin boleh share ke saya ya. Terus keempat, bonus tahunan ya. Di BCA selalu ada penilaian tahunan teman-teman ya. Kalian akan di-grade seperti kalian kuliah lah, ada nilai ABC gitu ya. Kalian tahun ini berapa? Nah, biasa anggaplah rata-rata itu kalau biasa-biasa aja 4 kali gaji. Gitu ya. Kalau kalian bisa perform ya berarti lebih dari itu. Kalau tadi kalian gajian 8 juta gitu ya. Nah, terus kita kan bonusan itu tiap bulan April. Nah, kalian terus lebaran. Ya kalian hitunglah. Kalian dapat gaji bulan April, dapat bonusan 4 kali, dapat uang THR 1 kali, dapat uang transport. Ya kalian hitung aja. Gitu ya. Jadi ketika saya bulan April akan dapat uang sebanyak itu. Plus bonus saham buat karyawan tetap. Jadi kalian pasti akan dapat saham BCA ya. Nanti persentasenya berapa tergantung penilaian kalian. Katakanlah, oke, tahun ini kamu oke saya beri saham BCA 5 juta misal gitu ya. Nanti tinggal hari itu 5 juta itu dapat berapa lembar. Gitu-gitulah. Jadi setiap pekerja BCA adalah pemilik BCA gitu ya. Karena saham kan artinya bukti kepemilikan akan suatu perusahaan. Belum nyampe yang ekonomi? Belum ya? Nanti mungkin suatu saat di semester berapa akan dapat.
Tuh, bonus saham, stocks. Terus yang terakhir ada allowance. Ini kalau misalnya kalian di posisi-posisi tertentu ya, misal relationship officer tadi dapat tunjangan kuota pulsa dan lain-lain. Tergantung posisi-posisinya. Itu benefit untuk di BCA. Next. Oke. Nah, akhirnya Bob menemukan suatu perusahaan yang cocok buat Bob, gitu ya. Karena Bob teman saya, ya pasti dia senasib sama saya, ya kan. Kita sama-sama memutuskan untuk bekerja di BCA. Gitu ya teman-teman ya. Next. Kayaknya sudah selesai sih, kalau habis. Oke. Nah, terus saya menyampaikan satu lagi teman-teman terkait dengan work environment, lingkungan kerja ya. Tadi kan teman-teman saya belum share gimana sih kalian cari tahu kalau lingkungan kerja suatu perusahaan itu oke atau tidak. Tadi ada yang bilang lihat aja karyawannya ramah-ramah atau tidak gitu ya. Atau ada yang bilang lihat aja Pak di lowongan karirnya buka terus apa enggak. Kalau buka terus berarti banyak yang keluar. Padahal enggak juga ya. Kan buka terus berarti dia ekspansi terus. Berkembang terus perusahaannya. Nah, salah satu cara yang saya lakukan ketika saya fresh graduate seperti kalian, saya mencari penghargaan di bidang HR dari perusahaan itu. Gitu ya. Kalian cari tahu, BCA itu ada nggak sih penghargaan di dunia HR? Misal mendapatkan Best Work Environment Company dari siapa? Level apa? Kalian cari tahu. Karena apa? Kalau ada pihak ketiga sudah memvalidasi, ada pihak luar yang sudah memberikan akreditasi bagi BCA, maka dari itu bisa dibilang dibandingkan perusahaan-perusahaan lain, BCA sudah mendapatkan predikat kerja yang oke lingkungannya. Gitu ya. Jadi kalau kalian bisa lakukan untuk kalian hal apapun sih, nggak cuma lingkungan kerja. Misal kalian suka dunia properti, saya mau jadi agent properti, gitu ya. Kalian cari tahu perusahaan properti ini tuh pernah dapat penghargaan nggak, gitu ya, best agent apa atau apa. Kalau nggak pernah, gimana saya bisa jadi agent properti yang oke kalau saya bergabung di perusahaan ini, gitu ya. Jadi kalian bisa research perusahaan ini tuh pernah menang penghargaan apa aja. Dengan dia banyak akreditasi di dunia HR, bisa dibilang ada lembaga yang memvalidasi bahwa lingkungan kerja di BCA itu oke. Gitu ya teman-teman ya. Sepertinya itu dari saya. Nah, kalau teman-teman mau apply ke BCA, saya share sedikit saja. Boleh yang PDF-nya tadi Kak. Untuk pendaftaran di BCA itu sekarang semua full online teman-teman. Jadi tidak ada yang drop CV ke cabang-cabang. Ya, semua full online. Teman-teman bisa akses nanti namanya karir.bca.co.id. Atau kalian Google search aja karir BCA. Itu sudah nongol semua nanti lowongan-lowongan yang ada gitu ya. Di full view mungkin atau ada pilihannya enggak? Oke. Kayak gini ya kurang lebihnya ya tampilan. Nanti kalian ketika sudah masuk ke karir BCA kalian akan bikin akun. Tadi ya bikin profil, boleh diturunin aja Kak. Nah, di sini nanti di kalian selain profil ada riwayat lamaran. Jadi kalau misal perusahaan lain kan, wah belum ada pengumuman nih, tanya dulu ke HR-nya. Wah sudah 2 minggu kok belum ada pengumuman, tanya lagi. Kalau di BCA enggak, kalian cukup lihat riwayat lamaran kalian tahu historinya. Oh saya lagi di seleksi administrasinya, saya sudah diundang tes online. Oh tes online saya gagal. Itu semua ada statusnya di riwayat lamaran gitu ya nantinya ya. Nah kalau ini nanti kalian bikin akunnya sama seperti kalau kalian bikin akun aplikasi apapun ya, pasti kalian udah bisa. Bikin email, kata sandi dan lain-lain, di next aja Kak. Nah nanti verifikasi email, biasa dapat, next. Nah ini profil diri yang saya maksud tadi, kalian harus hati-hati ngisinya ya. Jadi di BCA itu bentuknya ngisi profil diri. Nah nanti kalian seperti ini tuh. Ya nanti pendidikannya tuh, kan ada drop down tuh serata 1 kan. Nah jangan sampai salah klik, misalnya SMA atau apanya jangan sampai salah klik. Nanti kalau salah klik, kalian apply akan langsung ketolak ke robot. Gitu ya. Dan di BCA sekali ketolak, proses apapun akan retensi 2 tahun. Jadi kalian tidak akan bisa apply ke BCA lagi dalam 2 tahun mendatang. Gitu ya, jadi harus hati-hati. Next. Nah, ini secara AI-nya nanti akan merekomendasikan beberapa lowongan yang cocok buat kalian. Mereka akan baca karir kalian atau background kalian seperti apa, dia akan berikan rekomendasi. Tapi kalau kalian tidak cocok pun, kalian bisa lihat aja, lihat semua pekerjaan. Masih banyak yang lain. Terus, nah, ini contoh ya. Jadi tadi kalau misalnya kalian lihat semua pekerjaan akan muncul semua banyak. Nah, ini contohnya kalian tertariknya ke Magang Bakti, tinggal dibuka aja, kalian klik daftar. Next. Nah, kalau kalian berhasil seperti ini ya. Ini wajah saya 2 tahun yang lalu ya.
kurang lebihnya gini, mirip-mirip lah. Memang udara Semarang akhir-akhir ini kurang bagus, jadi ya memang jadi gini wajah saya ya. Tapi sebelumnya gini kok. Terus ini kalau kalian berhasil, kalau misal kalian gagal, next boleh Kak? Keterangannya ada seperti ini. Ya, ini misal tadi kalian pernah apply di BCA, kan ada retensi 2 tahun. Nah, nanti ada countdown-nya. Mohon maaf, kalian belum bisa, kalian baru bisa apply lagi 1 tahun, 0 bulan, 2 hari. Gitu ya. Atau keterangan-keterangan lainnya tergantung situasi kalian nanti. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kehadiran teman-teman semua. Kami dari BCA mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat sore.